sampai kamu nanti masuk neraka, itu bukan karena Allah melanggar aturannya, tapi memang kamu belum pernah dibasuh darahnya. Ya, kalau kamu betul-betul pernah dibasuh darahnya, Allah konsisten dengan itu. Dia bukan lihat kau, tapi dia lihat darah anak domba yang kekal itu, sehingga dia melewati kita. Maka disitulah kita melihat, sekali lagi, Allah tidak lihat moralitas dan kebaikan isi rumah, tapi darah domba yang menggantikan. Dia tidak lihat perbuatan baik kita cacat celah, tidak sempurna, seperti kain kotor. Hanya karena melihat darah anak domba Allah, yaitu Kristuslah, dia mau melewati kita dari kematian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memimpin kami sampai dengan hari ini. Dan kami juga masih bisa berbakti kepada Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara seiman kami. Kami sekarang mau mendengar firman Tuhan. Marilah Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga makin hari kami makin mencintai Kristus, makin memahami dan mengenal Kristus seperti yang diberitakan dalam kitab suci. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan. Tuhan berikan kekuatan untuk menyampaikannya. Jemaat yang mendengar juga hal yang sama, berikan konsentrasi dan fokus, pikiran yang baik untuk bisa memahami setiap penjelasan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang di sini maupun juga semua yang mengikutinya dari live streaming, biarlah Tuhan menolong sehingga kami bisa menangkap firman Tuhan ini dengan baik. Kami siap belajar firman-Mu, mari Tuhan berfirman kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Hari ini tema kita adalah Christ in Exodus. Kristus di dalam kitab Keluaran. Nah, ini sebenarnya adalah kelanjutan dari khotbah saya yang lalu, yaitu Christ in Genesis. Kristus di dalam kitab Kejadian. Nah, Yesus yang diberitakan di dalam perjanjian baru itu bukan tokoh dadakan yang baru muncul. Tahu-tahu dia muncul, bukan seperti itu. Yesus itu adalah tokoh yang sudah ditentukan sebelum dunia ada. Itu untuk menjadi juru selamat dunia. Karena itu sebelum dunia ada saja, sebelum manusia ada saja, Yesus telah ditetapkan. Nah, karena itu setelah manusia ada dan manusia jatuh ke dalam dosa, maka secara bertahap berita tentang Yesus, siapa dia dan apa yang dia lakukan, itu mulai diberikan secara bertahap. Dari kitab demi kitab, mulai kitab pertama dari perjanjian lama, itu sudah ada Kristus di situ. Walaupun dia tidak secara eksplisit disebut sebagai Kristus atau Yesus. Tetapi sosoknya itu muncul di dalam banyak hal. Banyak nubuatan dan juga banyak tipe. Tipe itu apa? Tipe itu adalah gambaran. Nah, gambaran itu atau bayangan, bayang-bayang. Jadi Kristus secara pribadi baru hadir di Natal. Tapi bayangan tentang dia, gambaran tentang dia, itu sudah diberikan sejak awal di dalam setiap kitab. Nah, tipe itu menyangkut misalnya orang. Tipe itu bisa binatang. Tipe itu bisa peraturan. Tipe itu bisa peristiwa. Peristiwanya sungguh-sungguh terjadi. Itu secara historis sungguh-sungguh terjadi. Tapi peristiwa itu lebih daripada sekedar sebuah peristiwa historis. Karena mengandung makna tipologis. Sama seperti misalnya ya, di bilangan 21. Karena orang Israel ngomel terlalu banyak soal makan minum, maka Tuhan kirim ular tedung pagut mereka, banyak orang Israel yang mati. Nah, pada waktu mereka mati itulah, lalu Tuhan suruh pada Musa, buat patung ular tedung, angkat tinggi-tinggi, supaya siapa yang kena pagut ular, dia lihat kepada patung ular itu, maka dia akan sembuh. Lalu nanti kita lihat, itu peristiwa sungguh-sungguh terjadi. Tapi itu peristiwa yang bersifat tipologis. Gambaran dari Kristus.
Makanya nanti di Yohanes pasal 3 itu ya, 14, 15. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Dan setiap orang percaya kepadanya diselamatkan. Nah itu namanya tipologi. Nah di seluruh perjanjian lama itu penuh dengan tipe, penuh dengan gambaran tentang Kristus. Kadang-kadang sangat jelas, kadang-kadang samar-samar, namanya juga bayangan. Sehingga kalau kita membaca perjanjian lama dengan kacamata kristologis, tipologis, maka kita akan menemukan Kristus di dalam setiap kitab perjanjian lama. Yesus sendiri kan bilang begini ya. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Perhatikan, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Berarti dalam seluruh kitab suci ada tertulis tentang Yesus. Mulai dari kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan segala kitab nabi-nabi. Ya, mulai dari semua nabi. Lalu ayat 44, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kalau begitu, dalam kejadian ada Kristus, dalam Keluaran, dalam Imamat, dalam Bilangan, dalam Ulangan, dalam Nahum, dalam Nehemia, di dalam Esra, di dalam Ester, sampai Tawarik, Tawarik itu bagian kitab terakhir dalam kanon Yahudi. Kalau kanon kita terakhir Maliaki, semuanya ada Kristus. Nah, karena itu saya sudah pernah membahas Christ in Genesis, Kristus di dalam kitab Kejadian. Semoga Tuhan kasih umur panjang supaya kita bisa bahas Kristus sampai seluruh perjanjian lama, sampai Kristus dalam kitab Wahyu. Ya. Nah, waktu saya membahas tentang Kristus dalam kitab Kejadian, saya mengungkapkan kemunculannya dalam 3 peristiwa. Pertama adalah Kristus muncul dalam pernyataan Allah kepada iblis. Karena hukuman pada iblis bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan keturunanmu, dan antara engkau dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Dan sudah saya jelaskan pemenuhannya keturunan perempuan itu Kristus. Yang kedua adalah Kristus muncul dalam pernyataan kepada para patriark Israel. Patriark itu bapak bangsa Abraham, Ishak, Yakub. Karena kalau kita baca dalam Abraham, Ishak, Yakub, selalu janjinya begini, olehmu semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Olehmu berarti oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub. Tapi beberapa bagian setelah itu bukan olehmu, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Dalam bahasa Ibraninya, keturunanmu di situ itu keturunannya tunggal. Berarti bukan seluruh keturunan, hanya satu keturunan, semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Maka siapakah keturunan Abraham yang jadi berkat bagi seluruh dunia? Itu Kristus. Lalu dia muncul juga di dalam peristiwa domba Paskah. Bukan, maksud domba yang mengganti Ishak. Ishak harus disembeli menjadi korban. Tapi Ishaknya diselamatkan, ada anak domba yang tersangkut di belukar. Itu adalah Kristus. Lalu yang ketiga, Kristus muncul dalam nubuatan tentang Yehuda. Maka ada pemberitaan tentang suku-suku Israel. Dan ada nubuatan tentang suku Israel, yaitu Yehuda. Dikatakan bahwa Yehuda akan menjadi raja. Dan darinya mereka akan memegang tahta pemerintahan sampai datang dia yang berhak atasnya. Siapa? Itu dalam bahasa Ibrani sampai datang Shiloh. Sheloh. Itu artinya damai. Sehingga sampai datang orang yang membawa damai. Dan dia adalah Kristus. Berarti Kristus muncul di dalam kitab Kejadian ya. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa Kristus juga muncul di dalam kitab Keluaran. Nah, Kristus lagi-lagi semua ini tipologi, semua bayangan. Karena itu kita butuh bijaksana dari Tuhan untuk menyingkapkan gambaran-gambaran itu. Lalu kalau begitu Kristus muncul dalam kitab Keluaran itu dalam rupa apa? Nah, pertama
Kristus muncul dalam anak domba Paskah. Nah, saudara tahu Paskah itu adalah hari raya terpenting bagi orang Israel atau orang Yahudi. Ada perayaan-perayaan lain ya, tapi Paskah itu terpenting. Paskah itu juga disebut sebagai hari raya roti tidak beragi. Mengapa sampai orang Yahudi itu mempunyai perayaan Paskah? Ini semua berkaitan dengan peristiwa di kitab Keluaran Israel keluar dari Mesir. Nah, kita tahu dalam cerita narasi kitab Keluaran, Firaun tidak mengizinkan orang Israel keluar, dipimpin oleh Musa. Tulah demi tulah diberikan, tapi Firaun tetap berkeras hati sampai pada tulah yang ke-10. Tuhan berikhtiar memusnahkan seluruh anak di Mesir. Anak sulung di Mesir akan dibunuh mati. Semua anak sulung di Mesir artinya semua anak sulung dari orang yang tinggal di Mesir. Kalau begitu bukan hanya anak dari orang-orang Mesir saja, tapi juga termasuk anak-anak dari orang Israel yang ada di Mesir. Tuhan datang dengan malaikat mautnya, ambil semua, kasih mati semua. Nah, tapi karena Tuhan mau menyelamatkan Israel, maka dibuatlah peraturannya. Lihat Keluaran 12, 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata pada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, sembelilah anak domba Paskah. Berarti ada anak domba Paskah disembelih. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop. Ini ya, kayak dari alat tertentu untuk percik itu ya. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, mencelupkannya dalam darah anak domba itu yang ada dalam sebuah pasu. Darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi orangnya harus tetap dalam rumah. Lalu pintunya dikasih darah. Lu keluar, lu mati. Ya, tidak boleh keluar. Siapapun tidak boleh. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahnya, bawa kematian. Apabila dia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah itu untuk menulahi. Nah, saudara lihat ada kata-kata itu ya. Apabila dia melihat darah pada ambang atas pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati. Nah, kata melewati ini dalam bahasa Ibrani adalah pasah. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara lihat dalam bahasa Inggris pas, melewati, itu ada kata pasah di dalam bahasa Ibraninya. Dari kata pasah ini diturunkanlah kata pesah yang di dalam bahasa Indonesia disebut Paskah. Ya, lihat berikut di sini dalam bahasa Inggris itu the Passover itu Pesah. Sehingga kata Paskah dalam bahasa Inggris itu adalah Passover, artinya melewati. Paskah itu artinya melewati. Maksudnya adalah Tuhan yang membawa kematian itu melewati rumah yang ada tanda darah. Keluaran 12, 26, 27. Dan apabila anak-anakmu berkata, ini untuk generasi berikut. Apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah. Pesah bagi Tuhan yang melewati. Jadi Paskah itu melewati. Yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika dia menulahi orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa seharusnya semua mati, tapi Tuhan melewati sekian rumah dari kematian karena ada kematian yang menggantinya. Dan kematian yang mengganti itu adalah kematian seekor anak domba. Dengan kata lain, anak domba itu memang mati, disembelih, dan dia mati sebagai korban pengganti. Anak domba mati supaya anak sulung tidak mati. Ya. Nah, kalau begitu di sini kita melihat sejak awal sudah ada prinsip substitusi, prinsip penggantian. Satu kehidupan harus menjadi mati,
supaya kehidupan yang lain itu tidak mati. Ada yang harus mati, ada yang tidak harus mati. Yang tidak harus mati ini harus mati supaya yang harus mati tidak mati. Ini prinsip substitusi. Nah, Douglas Stuart bilang begini, prinsip substitusi penuh yang terlihat dalam Paskah merupakan fondasi bagi seluruh sistem pengorbanan Israel. Domba yang tidak bersalah mati menggantikan yang bersalah. Bukan karena domba itu memiliki nilai intrinsik yang lebih besar, tapi karena Allah telah menetapkannya sebagai sarana keselamatan. Ini adalah rahmat murni. Allah menyediakan jalan keluar dari penghakiman yang seharusnya jatuh atas semua orang. Nah, problemnya sekarang begini. Memang ada domba yang harus dikorbankan supaya anak sulung tidak jadi mati. Tapi apa yang paling penting dari domba itu yang membuat Tuhan mau melewati rumah itu? Lihat Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan melihat darah, maka Tuhan melewati. Tuhan lihat darah. Kenapa kok darah? Karena darah itu dalam budaya Ibrani itu artinya kehidupan. Maka dibilang nyawa ada dalam darah. Maksudnya kalau sepanjang kamu punya darah, kamu hidup. Darahmu habis, darahmu tercecer, matilah kau. Maka darah itu adalah kehidupan. Maka tercurahnya darah artinya kehidupan dikorbankan. Begitu Tuhan melihat darah, Tuhan melewati. Harusnya rumah ini mati. Tapi begitu Tuhan melihat darah, Tuhan melewati. Maka yang membuat, perhatikan, yang membuat Tuhan melewati rumah itu bukan karena isi rumah itu orang-orang baik. Yang bikin Tuhan melewati rumah itu bukan karena isi rumah itu teladan-teladan semua. Bukan. Yang membuat Tuhan melewatinya karena Tuhan melihat darah. Orang di dalam rumah itu bisa orang baik semua. Tapi kalau Tuhan tidak melihat darah, Tuhan binasakan. Kalau begitu penentu keselamatan bukan moralitas. Penentu keselamatan bukan kebaikan, tapi darah. Darah siapa? Darah anak domba Paskah. Ya. Moyer bilang begini, sangat penting untuk memahami bahwa keselamatan pada malam Paskah itu sama sekali tidak bergantung pada kesalehan atau moralitas individu dalam rumah tersebut. Satu-satunya pembeda antara rumah yang diselamatkan dan yang tidak adalah kehadiran darah pada ambang pintu. Itu penentunya. Nah, ini penting sekali saudara, sehingga hal itu begitu sakral sampai peristiwa yang terjadi dalam kitab Keluaran harus diulang oleh setiap generasi Israel dalam bentuk perayaan Paskah tahunan. Maka dari situlah orang Yahudi atau orang Israel mempunyai perayaan Paskah setiap tahun. Nah, saudara-saudara, lalu kapan Paskahnya orang Yahudi? Pakai kalender mereka itu harus jatuh pada waktu petang, harus bikin perayaan Paskah. 14 Nisan kalender Ibrani, kalau dikonvert ke kalender kita yang Gregorian ini, itu antara Maret akhir, pertengahan Maret sampai dengan pertengahan April. Gara-gara itulah Paskah kita setiap tahun itu kan antara itu saja kan. Kita tidak pernah Paskah di Oktober, di Juni. Selalu Paskah kita itu kalau tidak di akhir Maret, itu di awal April. Kenapa? Karena mencari hari Jumat terdekat dari 14 Nisan kalender Yahudi. Nah, beda dengan kita, perayaan Paskah orang Yahudi itu harus berlangsung selama 1 minggu penuh. 7 hari. Mulai dari tanggal 14 bulan Nisan itu 7 hari ke depan. Mereka semua harus merayakan Paskah. Ya. Dan pada hari itu harus ada korban lembu yang disembelih. Karena waktu keluar dari Mesir juga korban domba itu yang menyelamatkan mereka. Maka perayaannya harus ada korban domba. Keluaran 12 ayat 3 sampai 6. Katakanlah karena tanggal 14 itu hari senja mereka keluar dari Mesir. Nah, maka itulah yang menjadi peraturan mereka. Peraturan Paskah. Dan saudara-saudara, setelah itu mereka harus mengadakan acara yang namanya seder. Seder itu apa? Seder itu makan Paskah. Ya, jadi ada perjamuan Paskah namanya, itu harus dilakukan, wajib dilakukan. Dan dalam perjamuan makan Paskah itu menunya bisa banyak, ada sup, ada
kacang-kacangan, ada buah-buahan, ada anggur, semua boleh. Terserah kau tentukan menu. Tapi 3 menu wajib harus ada. Pertama, roti tidak beragi. Jadi kalau roti tidak beragi itu ya seperti kerupuk itu loh. Ya. Kerupuk yang lebar-lebar itu ya. Nah, itu kira-kira jadi dia patah, tak tak tak. Kalau roti yang kita ini sudah beragi. Roti moka yang kita beli di jalan, nah, itu sudah beragi itu ya. Kalau roti tidak beragi itu dia seperti lembaran-lembaran yang tak patah. Nah, mereka wajib makan itu. Kenapa sampai harus makan roti tidak beragi? Karena begini, waktu mau keluar dari Mesir itu kan mereka harus buru-buru tuh, lari tuh. Maka mereka masih bikin roti, belum taruh lagi, keluar, ayo cepat keluar. Akhirnya rau itu roti semua, belum taruh lagi. Maka mereka terpaksa makan roti tidak beragi waktu lari dari Mesir. Itulah sebabnya setiap tahun dalam pesta Paskah harus makan roti tidak beragi. Menu kedua yang wajib ada itu adalah sayur pahit. Ini bukan daun pepaya, bukan paria, bukan. Itu ada sayur khusus, sayur pahit. Kenapa harus dimakan? Karena dengan makan sayur itu kan pahit. Waktu pahit kamu ingat betapa pahitnya hidup di Mesir. Tapi Tuhan kasih selamat. Ya. Dan yang ketiga, ini menu wajib, yaitu makan daging domba. Ya, daging domba ini karena domba disembeli pada hari terakhir, darahnya ditaruh. Nah, maka penyembelihan domba ini dilakukan di Bait Allah. Setelah itu darahnya ditaruh di mezbah. Lalu setelah itu mereka mesti makan daging domba itu bersama dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Nah, daging domba ini tidak boleh makan mentah. Tidak boleh. Kedua, tidak boleh rebus. Tidak boleh goreng. Harus bakar. Ini kenapa? Saudara, Tuhan kalau kasih peraturan, ini namanya bayangan, ini bukan sembarang. Semua detailnya itu diatur. Makan tidak boleh mentah, tidak boleh rebus, tapi harus dibakar. Dan makan harus sampai habis. Tidak boleh lu kasih sisa, tidak bisa. Keluaran 12, 9, 10. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Kalau tidak bisa makan kasih habis, bakar sampai habis. Tapi lu tidak bisa kasih tinggal separuh di situ. Atau bisa bungkus kok. Tidak bisa, harus habis. Nah, saudara-saudara, dan ada satu peraturan unik dalam makan domba Paskah. Makan harus hati-hati. Supaya tidak boleh ada tulang domba yang patah. Ya, ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Makanya bungkus-bungkus itu tidak boleh. Ya, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Kita kalau makan ayam, ayam bakar itu sampai dia punya tulang itu kita punya sampai halus-halus. Ya, tidak boleh. Jadi ini lu makan tapi hati-hati, tulangnya tidak boleh dipatahkan. Nah, itu peraturannya. Nah, saudara-saudara, lalu domba macam apa yang harus dikorbankan menjadi domba Paskah? Pertama, domba itu harus domba jantan. Tidak boleh domba betina. Keluaran 12 ayat 5. Anak dombamu harus jantan. Kenapa harus jantan? Karena dalam budaya Ibrani, jantan atau laki itu adalah pemimpin. Dan sampai kita juga begitu kan. Di dalam rumah, yang menjadi kepala keluarga itu adalah lakinya. Itu adalah pemimpin dari keluarga, atau boleh dikatakan itulah yang paling kuat di dalam suatu keluarga. Maka domba yang dikorbankan harus domba jantan, tidak boleh domba betina. Kedua, dombanya tidak boleh bercela. Ayat 5. Anak dombamu harus jantan, tidak bercela. Tidak bercela itu artinya tidak cacat. Dombanya tidak pincang, dombanya tidak buta, tidak sakit, tidak cacat, tidak sumbing, ataupun. Itulah sebabnya 4 hari sebelum dikorbankan harus dikurung. Karena kalau dombanya dibiarkan jalan-jalan,
tiba-tiba dia kena duri, kakinya luka, maka dia tidak layak dikorbankan. Atau tahu-tahu domba dengan domba berkelahi satu kepala pisah, maka tidak bisa dikorbankan. Karena itu kurung dia selama 4 hari, pastikan bahwa dia aman. Saudara kira ini Tuhan kasih peraturan sembarang? Tidak, sebentar akan saya jelaskan. Dan domba itu harus umur 1 tahun. Ayat 5. Anak dombamu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kenapa harus 1 tahun? Karena domba di bawah 1 tahun itu dianggap masih terlalu muda. Ya, masih terlalu muda, terlalu kanak-kanak. Di atas 1 tahun itu bisa dianggap sudah tua. Karena itulah maka harus 1 tahun di mana dia tidak terlalu tua tapi tidak terlalu muda. Pada 1 tahun itulah domba berada pada kondisi fisik terbaik. Ya. Nah, ini 3 persyaratan. Nah, saudara-saudara, disinilah kita melihat bahwa ternyata Tuhan membuat peraturan sejak dari keluarnya Israel dari Mesir sampai menyusul perayaan-perayaan tahunan. Domba Paskah memainkan peranan yang sangat penting. Nah, saudara-saudara, tahun berjalan, tahun terus ratusan tahun, ribuan tahun setelah itu, sampai satu hari Kristus muncul. Yohanes Pembaptis melihat dia. Lalu Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ternyata Kristus disebut sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Sebenarnya Yohanes punya pikiran bagaimana sih? Pasti Yohanes punya pikiran itu lari pada peristiwa keluaran dan perayaan-perayaan Paskahnya orang Yahudi. Karena urusan anak domba yang menghapus kesalahan, menghapus dosa, yang menyelamatkan umat, itulah domba Paskah. Dengan kata lain, Yohanes yang penuh Roh Kudus itu menyatakan bahwa Yesuslah anak domba Paskah yang diberitakan di dalam kitab Keluaran. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya domba Paskah dengan seluruh aturan detailnya itu adalah bayangan dari Kristus. Atau kalau saya balik, itu berarti bahwa Kristus yang muncul di abad pertama, dia sesungguhnya telah digambarkan atau telah muncul di dalam kitab Keluaran dalam wujud anak domba Paskah. Dan yang menariknya adalah Rasul Paulus lebih eksplisit, 1 Korintus 5 ayat 7. Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Maka jelas tidak diragukan sedikit pun. Dari Yohanes Pembaptis, dari Paulus, Kristuslah anak domba Paskah yang disembelih. F.F. Bruce bilang begini, pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 7 bahwa Kristus anak domba Paskah kita telah disembelih menunjukkan bahwa gereja mula-mula memahami kematian Kristus dalam kerangka tipologi Paskah. Seperti domba Paskah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, demikianlah Kristus membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Ini bukan sekadar perbandingan, tapi penggenapan dari pola yang Allah tetapkan sejak awal. Maka Kristus ini datang dan sampai mati itu direncanakan dan dimunculkan di dalam kitab Keluaran. Tidak bisa mendadak tahu-tahu karena konspirasi iblis lalu Yesusnya disalibkan. Tidak, ini masuk ke dalam rencana Allah Bapa dari kekekalan. Nah, kalau begitu sekali lagi, anak domba Paskah gambaran dari Kristus. Kristus muncul dalam kitab Keluaran dalam rupa anak domba Paskah. Nah, bagaimana anak domba Paskah itu dipenuhi dalam Kristus? Tadi sebenarnya sudah saya ceritakan, tapi kalau saya rangkum, domba Paskah itu harus domba jantan, di mana itu lambang kekuatan dan pemimpin. Saudara, di dalam teologi Paulus, manusia ini hanya bagi 2 saja. Manusia lama, manusia baru. Manusia lama dan manusia baru ini ada pemimpinnya. Siapa pemimpin manusia lama? Adam. Siapa pemimpin manusia baru? Kristus. Nah, karena Adam pemimpin manusia lama, Adamnya berdosa, semua di dalam Adam berdosa.
Tapi pemimpin manusia baru ini siapa? Kristus. Dia orang benar, maka semua dalam Kristus dianggap benar. Jadi manusia ini hanya dua saja. Kepala manusia dua, kepala manusia lama Adam, kepala manusia baru itu adalah Kristus. Nah, berarti Kristus adalah kepala. Kristus adalah pemimpin. Dan di dalam budaya Ibrani, pemimpin tidak bisa perempuan. Laki atau jantan itu simbol kepemimpinan, simbol kekuatan. Karena itulah maka domba yang dikorbankan itu harus domba jantan. Yaitu seorang pemimpin yang kuat, yang teguh. Dan itulah yang dipenuhi dalam Kristus. Karena Kristuslah pemimpin dari manusia baru. Domba Paskah itu harus tidak bercela. Luka sedikit pun tidak boleh. Dan ini adalah gambaran dari Kristus yang tidak berdosa sama sekali. Begitu ada luka sedikit, dombanya batal. Tidak layak dikorbankan. Kalau sampai Kristus ada dosa satu saja, kecil saja, dia tidak layak jadi pengganti orang berdosa. Karena dia mau mengganti kita, sedangkan dia sendiri ada dosa. Bagaimana dia mengganti, bagaimana orang berdosa mengganti orang berdosa? Bagaimana orang berdosa menebus orang berdosa? Bagaimana orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Tidak bisa. Penyelamat orang berdosa harus tidak berdosa. Sedikit pun tidak boleh. Maka itu 1500 tahun sebelumnya. Bayangan tentang konsep ini sudah dinyatakan. Dombanya tidak boleh cacat sedikit pun. Domba Paskah itu harus berumur setahun. Dan ini menggambarkan bahwa Kristus menyerahkan dirinya dalam kondisi yang penuh dan matang. Dia bukan pribadi yang belum siap. Makanya ada yang bertanya, Pak, kenapa Yesus lahir tapi umur 33 tahun baru mati? Kenapa tidak lahir masih 10 tahun mati sudah supaya cepat? Tidak. Itu tidak memenuhi gambaran perjanjian lama tentang domba Paskah. Domba Paskah ditentukan 1 tahun supaya dia tidak terlalu muda dan belum siap, tapi tidak terlalu tua yang dianggap sudah lewat masa kekuatannya. Bagi seorang Israel, umur 30 adalah umur yang paling top. Itulah sebabnya imam-imam itu keluar melayani, imam Lewi itu umur 30 semua. Makanya Yesus juga tidak sembarang keluar. Pas umur 30 baru minta Yohanes Pembaptis. Membaptis dia, melayani, dan 33 tahun dalam kondisi paling top, paling kuat itulah. Bukan dalam keadaan sebelum matang. Atau dalam keadaan sudah tua yang setelah atau pasca matang. Dalam kondisi terbaiklah. Maka dia harus dikorbankan. Kristus dalam puncak hidupnya itu dikorbankan bagi kita. Domba Paskah itu harus disembelih. Dan dasarnya darah domba itulah yang membuat Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel. Demikianlah anak domba kita, Kristus itu harus disembelih. Dan darahnya yang menjadi dasar Allah melewati kita dari kematian. Kalau dia tidak mati dan tidak mencurahkan darahnya, Allah tidak akan melewati kita. Karena dia tidak lihat siapapun dan moralitas kita. Dia hanya lihat darah. Dari situlah kenapa kita membangun konsep teologi darah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Domba Paskah itu bersifat menggantikan. Di mana domba Paskahnya mati. Supaya anak sulung itu hidup. Ini menggambarkan bahwa kematian anak domba itu bersifat substitusi. Mengganti. Maka demikianlah kematian Kristus itu bersifat menggantikan. Karena anak dombanya mati, orang Israelnya selamat. Karena Kristus mati, maka kita selamat. Kalau dia tidak mati, tidak ada yang bisa selamat. Itulah sebabnya Natal tidak sempurna kalau tidak ada Paskah, Jumat Agung. Bethlehem tidak akan ada arti tanpa Kalvari. Justru Bethlehem terjadi demi Kalvari. Kalvari tak mungkin terjadi tanpa Bethlehem. Maka Kristus yang lahir di hari Natal itu mempersiapkan diri untuk momen Kalvari. Dan di Kalvari itulah penggantian kita terjadi. Sekarang saudara coba pikirkan. Setelah harusnya Tuhan musnahkan orang dalam rumah, tapi ada darah. Sekarang setelah Tuhan lihat darah. Setelah Tuhan lihat darah, apakah Tuhan masih musnahkan? Kalau Tuhan masih musnahkan, Tuhan tidak konsisten. Katanya ada darah, dia lewati. Sekarang sudah ada darah, kok masih hajar kita? Begitu juga setelah Kristus, darah Kristus menggantikan kamu, Allah tidak mungkin menghukum kamu lagi. Karena kalau sampai darah Kristus sudah membasuh kamu, Allah masih menghukum dan melemparkan kamu ke neraka. Betapa tidak konsistennya Allah.
Kalau sampai kamu nanti masuk neraka, itu bukan karena Allah melanggar aturannya, tapi memang kamu belum pernah dibasuh darahnya. Ya, kalau kamu betul-betul pernah dibasuh darahnya, Allah konsisten dengan itu. Dia bukan lihat kau, tapi dia lihat darah anak domba yang kekal itu, sehingga dia melewati kita. Maka disitulah kita melihat, sekali lagi, Allah tidak lihat moralitas dan kebaikan isi rumah, tapi darah domba yang menggantikan. Dia tidak lihat perbuatan baik kita cacat celah, tidak sempurna, seperti kain kotor. Hanya karena melihat darah anak domba Allah, yaitu Kristuslah, dia mau melewati kita dari kematian. Ya, James Denny bilang begini, konsep substitusi adalah inti dari pengorbanan Kristus. Kristus tidak mati hanya sebagai martir atau teladan, tapi sebagai pengganti kita. Dia mengambil tempat kita di bawah penghakiman Allah, menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Ini adalah pertukaran yang agung. Dia menerima murka yang pantas kita terima, dan kita menerima berkat yang hanya pantas dia terima. Domba Paskah dipanggang dengan api, bukan direbus. Kenapa? Karena simbol penghukuman dalam perjanjian lama itu bukan rebus, api. Tuhan seperti api yang membakar. Kalau menggambarkan keadilan Tuhan yang menghukum orang berdosa, api. Sodom dan Gomora yang begitu jahat dibakar oleh api dari langit. Api murka Tuhan, nyala murka Tuhan. Maka api. Karena itulah maka domba Paskah itu tidak boleh makan dengan direbus. Tidak, harus langsung dibakar. Artinya apa? Itu simbol dari penghakiman yang akan diterima, penghukuman yang diterima. Maka waktu Kristus mati, sesungguhnya dari sudut pandang manusia itu kejahatan manusia, kejahatan Yudas, kejahatan ahli Taurat, kejahatan para pemimpin agama, kejahatan Pontius Pilatus. Tapi dari sudut pandang Allah, Kristus sedang menanggung hukuman Allah atas orang berdosa. Hukuman Allah simbolnya apa? Api. Karena itu domba itu harus dibakar. Lalu saudara-saudara, domba Paskah itu harus dimakan habis. Tidak boleh disisakan. Artinya kamu kalau mau terima domba itu dengan makan sampai habis, jangan kasih sisa. Makan semuanya. Kalau kamu mau terima Kristus, terima dia total. Jangan hanya terima dia setengah-setengah. Saya terima dia sebagai penyembuh, saya sakit dia sembuhkan. Tapi kamu tidak terima dia sebagai juru selamat, tidak terima dia sebagai Tuhan, tidak terima dia sebagai penebus. Kamu hanya terima sebagian saja Kristus penyembuh. Kau mati tetap masuk neraka. Karena kamu tidak memakan semuanya. Ada yang hanya menerima Kristus sebagai pemberi berkat, sinterklas. Kalau saya ikut Tuhan, saya pasti diberkati, hidup berlimpah ruah. Tapi kamu tidak terima dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai yang lain-lain. Kamu terima dia tidak lengkap. Kamu tidak makan sampai habis. Ya. Kemarin saya khotbah di persekutuan air hidup. Natal itu, Yesus itu adalah Kristus Tuhan, juru selamat. Maka iman itu harus sebagai Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Ada banyak orang hanya terima dia sebagai juru selamat, tidak menerima dia sebagai Tuhan, penguasa hidup kita. Kita hanya senang karena dia juru selamat menebus saya, tapi tidak menerima dia sebagai pengendali hidup saya, pemilik hidup saya, sebagai Tuhan saya. Kalau begitu, kamu hanya makan sebagian, setengah, tidak habis. Anak domba itu harus dimakan sampai habis. Artinya anak domba Paskah itu, kalau kau mau terima utuh dia seluruhnya seperti yang diberitakan di dalam kitab suci. Baru kamu menikmati manfaat penebusan yang dia berikan. Alan Cole bilang, persyaratan untuk memakan seluruh domba tanpa menyisakan apapun mengajarkan bahwa penebusan adalah pemberian Allah yang lengkap dan harus diterima secara penuh. Kita tidak bisa memilih aspek-aspek tertentu dari Kristus sambil menolak yang lain. Dia harus diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai imam dan raja dalam seluruh karya dan pribadinya. Keselamatan parsial adalah kontradiksi. Kita menerima Kristus sepenuhnya atau tidak sama sekali. Domba Paskah harus diterima sepenuhnya. Demikianlah Kristusnya. Domba Paskah dimakan di dalam rumah yang diberi tanda darah. Dan ini menggambarkan bahwa keselamatan hanya berlaku bagi mereka yang berada dalam lingkup perlindungan yang Allah tetapkan dan bukan di luar ketetapannya. Kalau begitu, seluruh detail domba Paskah itu terpenuhi dalam Kristus, pribadinya, sifatnya, dan karyanya.
Dan ada hal lain yang lebih menyolok untuk memperteguh gambaran tipologis ini. Pertama saudara, ternyata Yesus disalibkan juga bertepatan dengan hari Paskah Yahudi. Paskah Yahudi berapa, tanggal berapa? 14 Nisan. Ya. Dan saudara-saudara, kalau kita membaca catatan Injil, kita agak bingung sebenarnya. Yesus itu sebenarnya disalibkan sebelum Paskah atau sesudah Paskah. Karena ada ayat-ayat yang kelihatannya dia disalibkan setelah Paskah. Lihat Markus 14. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi itu Paskah. Hari pertama, kenapa? Karena 7 hari. Pada hari pertama dari hari roti tidak beragi, berarti ini tanggal 14 Nisan. Pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata padanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Berarti pada tanggal 14 Nisan, murid-murid tanya, di mana kami siapkan perjamuan Paskah? Lalu nanti perjamuan Paskah, habis itu dulu, baru Yesus pergi makan Paskah, lalu nanti doa, baru ditangkap. Berarti Yesusnya tidak disalibkan di hari pertama, 14 Nisan. Artinya Yesus disalibkan setelah 14 Nisan. Kesannya begitu. Tapi ada sejumlah ayat lain yang memberi kesan bahwa Yesus disalibkan sebelum Paskah. Yohanes 18, 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Ini kan hari Yesus mau disalib. Mereka mau makan Paskah. Mereka tidak mau menajiskan. Berarti Yesus disalibkan dulu. Akan ada Paskah. Yohanes 19:14. Hari itu adalah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Hari persiapan Paskah berarti belum Paskah. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu, ambil salib. Berarti Yesus disalibkan 1 hari sebelum Paskah. Jadi yang benar ini Yesus disalibkan setelah Paskah atau sebelum Paskah. Ini membingungkan. Tapi sebenarnya saudara, ini bisa dijawab kalau kita paham cara orang Yahudi menghitung hari dan waktu. Kalau kita perubahan harinya jam berapa? 00. Orang Yahudi perubahan harinya jam 6 sore. Oke, sekarang kalau kita ada di hari Kamis jam 8 malam, itu hari apanya orang Yahudi? Itu sudah hari Jumat. Jadi Kamis malamnya kita, itu sudah Jumatnya Yahudi. Karena mereka berubahnya di jam 6 sore. Karena kita berubah 00, maka jam 8 malam kita masih anggap Kamis. Tapi bagi mereka karena perubahannya pada jam 6 sore, jam 8 malamnya kita, hari Kamis, itu sudah hari Jumat. Nah, sekarang saudara, kalau Yesus makan Paskah hari Kamis malam, waktu kita, maka menurut waktu orang Yahudi, Yesus makan Paskah hari apa? Jumat. Dan Jumat itu Paskah. Oke, sekarang coba pikirkan ini. Kalau Yesus makan Paskah jam 7 malam hari Kamisnya kita, itu hari apanya Yahudi? Hari Jumat kan? Lalu orang Yahudi kebanyakan itu makan Paskah hari Jumat jam 4 sorenya kita. Itu hari apanya orang Yahudi? Jadi gini, hitungannya hari Jumatnya orang Yahudi itu mulai dari Kamis malamnya kita, jam 6 sore, sampai Jumat, jam 6 sore. Jadi kalau Yesus makan jam 7 malamnya Kamis kita, dalam kacamata Yahudi hari apa? Hari Jumat. Kalau orang Yahudi kebanyakan makan di hari Jumat sore jam 4, kita, hari apa menurut mereka? Ya? Jumat juga kan? Kalau begitu sama-sama Jumat. Hanya beda jam. Maka saudara coba lihat gambar ini.
Kalau saudara lihat gambar ini, kelihatannya masuk hari Kamis kita, awalnya hari Kamis malam, Yesus sudah makan Paskah. Maka itu dianggap sebagai awal tanggal 14. Permulaan tanggal 14. Setelah itu baru Yesus disalib. Setelah Yesus disalib baru orang Yahudi makan. Kalau begitu sebenarnya baik Yesus dan orang Yahudi sama-sama makan Paskah di hari yang sama. Yaitu tanggal 14. Kenapa Yesus tidak makan bersama mereka di ujung hari itu? Karena begini, dia akan mau mati. Kalau dia sudah mati bagaimana makan dengan kalian? Karena itu dia makan Paskah terlebih dahulu supaya dia bisa mati. Setelah dia mati baru orang Yahudi makan Paskah. Jadi sebenarnya kalau begitu dari sudut pandang begini, sebenarnya Yesus itu mati hari apa sih? Hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 14 bulan Nisan. Berarti Yesus mati persis hari Paskah. Ya, lihat Matius 26. Berkatalah dia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kalau begitu, Yesus mati persis tanggal 14 Nisan, hari Jumat, Paskahnya Yahudi. Ini menarik ya. Yesus tidak bisa mati sembarang tanggal. Ya. Siapa di antara kita yang pernah merancang tanggal mati? Kecuali kau mau bunuh diri. Kau bisa rancang tanggalnya. Tapi kalau kau mau mati normal, itu tidak bisa dirancang waktunya. Kan ada yang bilang, mama tua belum mati, mungkin masih tunggu dia anak dari Singapura. Nah, itu hanya dari sudut pandang manusia saja. Ya, tapi kita bisa lihat itu sudah ketetapan. Dan manusia tidak bisa merancang tanggal matinya. Tapi tanggal matinya Yesus itu pasti ditetapkan oleh Tuhan. Hari Jumat. Nah, yang kedua, ternyata kematian Yesus juga bukan hanya tanggalnya sama. Jamnya sama dengan waktu penyembelihan domba Paskah. Ingat, kapan menyembelih domba Paskah? Keluaran 12. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi domba Paskah itu disembelih sore. Yesus mati jam berapa? Ya, Lukas 23. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Yesus disalibkan jam berapa? Bukan. Jam 12 di sini matahari berhenti bersinar. Ya, kegelapan. Disalibnya sendiri jam berapa? Jam 9 pagi. Dia naik salib jam 9 pagi. Memang nanti saudara akan bingung kalau baca cerita-cerita karena Yohanes pakai jam Roma. Injil yang lain pakai jam Yahudi. Jam Yahudi itu bukan bilang jam 9 atau jam berapa. Mereka tidak bilang jam 6, bukan. Kalau Yahudi itu jam ke-6. Kalau jam ke-6, lu hitung dari mana? Dari jam 6 sore itu. Nah, kalau kita perhatikan semua dan mengkonfirmasi dia antara cari perimbangan antara jam Yahudi dengan jam Romawi, hitungannya Yesus mati jam 9 pagi. Dia tergantung 3 jam sampai jam 12 siang. Matahari berhenti bersinar, lalu 3 jam kemudian jam 3 sore sampai jam 3, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Domba Paskah disembelih waktu senja. Kapan? Jam 3 sore. Menarik sekali bahwa Yesus mati pada hari yang sama, tanggal yang sama dengan hari raya Paskah. Tapi matinya juga persis sama dengan disembelihnya domba Paskah. Apakah ini kebetulan? Tidak, ini direncanakan, diatur oleh providensi Allah. Matthew Henry bilang, dia pun mati. Saat itu merupakan waktu persembahan korban pada sore hari. Saat anak domba Paskah disembelih. Kristus juga dikorbankan bagi kita dengan menyerahkan nyawanya sendiri pada sore hari itu sebagai korban yang harum baunya di hadapan Allah. Atau kata Horner, Yesus mati sekitar jam 3 sore. Yang merupakan waktu penyembelihan korban sore di bait Allah. Dan juga waktu ketika ribuan domba Paskah disembelih untuk perayaan malam itu.
Yang dikorbankan tuh untuk domba Paskah tuh bukan satu, tuh ribuan. Orang Yahudi begini banyak. Makanya kalau ditaruh di sini itu ada sungai di sebelah Bait Allah tuh. Ada, kalau saudara pergi ke Israel sekarang tuh ada lembah Kidron. Dulunya sungai. Dari mesbah Bait Allah tuh darah binatang itu berapa banyak? Itu ada lorong dari mesbah turun ke sungai Kidron. Hari Paskah, sungai Kidron itu sungai darah. Ya, hari itu pada jam 3 itulah ribuan anak domba sedang disembelih untuk perayaan malam itu. Sinkronisasi waktu ini terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Ini adalah pengaturan ilahi yang menunjukkan bahwa Yesus penggenapan dari semua korban Paskah. Dan yang ketiga, pada saat Yesus disalibkan tidak ada tulang yang patah. Ya. Ingat, karena besok hari Sabtu, hari Sabat, tidak boleh ada mayat tergantung. Kalau Yesus bukan mati hari Jumat, mereka tidak akan turunkan mayat. Karena mayat itu bisa ditinggalkan 1 minggu, 6-7 hari di atas sini. Saudara bayangkan kalau saudara disalibkan dan belum mati, saudara disalibkan kiranya contohnya hari Minggu saudara disalibkan. Apakah langsung diturunkan? Tidak. Saudara disalibkan kasih tinggal di situ hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, nanti hari Jumat dulu baru mereka kasih turun. Dan ada yang disalibkan tidak langsung mati. Ada yang bertahan 3 hari, 4 hari. Sementara disalib begini 3-4 hari, saudara kira menderitanya macam apa? Sementara saudara begini tiba-tiba ada banyak burung pemakan bangkai. Itu yang datang di daerah salib. Dan lihat ada yang disalib. Itu burung datang dan mulai patok satu-satu. Termasuk mata. Bayangkan saudara ada di salib begini, tangan begini tidak bikin apa-apa. Baru burung datang patok saudara punya isi daging. Sementara saudara masih hidup. Itu menderita sekali. Tapi karena Yesus disalibkan hari Jumat, besoknya Sabat. Haram hukumnya kalau ada, tubuh masih ada. Karena itu harus segera turun. Maka datanglah para prajurit itu kan. Harus segera turun, tapi pastikan dulu yang diturunkan itu sudah mati. Karena kalau sampai yang turun tidak mati, hanya pingsan, maka itu prajurit yang disalibkan. Makanya begitu prajurit perhatikan, 2 penjahat ini kiri kanan itu belum mati ya. Akhirnya mereka ambil hamar, taruh di tulang kaki, sehingga tulang kaki patah itu tidak bisa bernapas. Karena pengambilan napas itu tergantung tulang kaki nih, di atas kayu salib. Begitu 2 ini patah, langsung wafat. Tapi Yesus, kalau sampai Yesus belum mati, maka tulangnya mereka kasih patah. Tapi ternyata dia sudah mati. Memastikan itu mereka pakai tombak dari lambungnya. Ya, Yohanes 19. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama. Kaki orang lain disalibkan bersama-sama Yesus. Tapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat dia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Ini penggenapan dari mana? Makan daging domba itu jangan kunyah. Ternyata aturan kecil itu ternyata penggenapannya itu ribuan tahun di atas kayu salib. Wow, luar biasa. Kalau begitu, semua ini dengan sangat meyakinkan kita bahwa memang domba Paskah itu Kristus dalam bayangan. Kristus dalam tipologi. Ya. Nah, Kristus adalah anak domba Paskah yang sejati. Yang tanpa dosa sama sekali. Dia disembelih dan darahnya menjadi tanda keselamatan. Sehingga murka Allah lewat dari orang yang berlindung di dalam dia. John Stott bilang, dalam tipologi domba Paskah, kita melihat keindahan dan kedalaman rencana penebusan Allah. Dari peristiwa keluaran yang terjadi lebih dari 1000 tahun sebelum Kristus, Allah telah menetapkan pola yang akan digenapi dengan sempurna dalam anaknya. Kristus bukan hanya guru moral atau pemimpin agama. Dia adalah anak domba Allah yang ditentukan sejak semula untuk mati bagi dosa-dosa kita. Seperti Israel kuno harus percaya dan menerapkan darah domba pada pintu mereka. Demikian kita harus percaya dan menerapkan karya Kristus pada hidup kita melalui iman. Ingat kembali mengapa sampai Allah di Mesir melewati rumah orang Mesir. Dia tidak lihat apa-apa di dalam isi rumah itu. Tidak lihat perbuatan baik amal salehnya. Dia hanya lihat darah. Maka saya kembali kutip kata-kata Moyer tadi. Sangat penting untuk memahami bahwa keselamatan pada malam Paskah itu sama sekali tidak bergantung pada kesalehan moralitas individu di dalam rumah tersebut.
Satu-satunya pembeda antara rumah yang diselamatkan dan yang tidak adalah kehadiran darah pada ambang pintu. Ini merupakan ilustrasi yang mencolok tentang doktrin pembenaran oleh iman, di mana keselamatan kita bergantung sepenuhnya pada apa yang Kristus telah lakukan dan bukan apa yang telah kita lakukan. Wow, kalau lihat begini saudara, Kristus itu orang istimewa, orang yang ditetapkan untuk jadi juru selamat dunia. Andalkan dia saja untuk keselamatan kita. Andalkan korbannya, andalkan darahnya. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berlindung di bawah darah anak domba itu? Ini kemunculan Kristus yang pertama di dalam kitab Keluaran. Kristus bukan hanya muncul di dalam anak domba saja. Kristus muncul juga di dalam gambaran yang lain. Yang kedua, Kristus datang. Kristus dalam tiang awan dan tiang api. Setelah Israel keluar dari Laut Teberau, mereka harus mengembara di padang gurun yang begitu panas, begitu bahaya. Tapi setelah Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan tidak lepas tangan. Sepanjang di padang gurun, Tuhan kasih tiang awan, tiang api. Keluaran 13:22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, tiang api pada malam di depan bangsa itu. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Kira-kira tiang awan, tiang api itu yang bagaimana? Nah, itu kira-kira kayak gambar begini. Untuk menyertai Israel di padang gurun. Seperti apa tiang awan, tiang api itu? Manfaatnya apa? Dan bagaimana ini berhubungan dengan Kristus? Bagaimana ini menjadi gambaran Kristus?